ciri-ciri orang yang takut, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah itu, kalau disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya. Kalau tidak ada gemetar hatinya ketika ada panggilan azan, itu berarti sudah hampir-hampir tertutuplah hatinya, Pak. Dipanggil dari masjid ini, hayya 'alas shalah, dipanggil. Kadang ditutup telinganya, sakit telinga mendengar, kadang ditamparnya pula Pak telinga. Cepat betul azan ini, udah masuk pula waktu. Lagi asik dia perkara dunia, lalu ada panggilan untuk melaksanakan ibadah solat, dia tutup lubang telinganya. Salah satu orang yang hatinya telah tertutup itu, manakala ada seruan kebaikan, tak tahan dia mendengarnya, dia tutup lubang telinga dengan kedua jarinya. Jadi itu Bu, kalau udah ditutupnya lubang telinganya, itu karena sudah diisi sama setan lubang telinganya itu. Karena yang tak mau mendengarkan suara azan itu setan itu, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dan bertatap muka di dalam acara pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya, beserta panjang umur. Dengan umur tersebut kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita baca setiap hari mampu kiranya menyampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk kita ke dalam golongan umat pilihannya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang saya hormati nenek mama, imam khatib, para tokoh, Bapak Mudin, pengurus masjid, garim masjid, umumnya yang saya hormati seluruh jamaah, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, kajian kita pada kesempatan yang mulia ini, berdosakah bila seorang suami atau orang tua membiarkan anak atau istrinya untuk tidak melakukan ibadah solat? Satu hadis dari Nabi, Bapak Ibu, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian, auladakum, semua anak kalian, perintahkan bis shalah, untuk menunaikan ibadah salat. Lalu disambung oleh Nabi, wahum abna'u sab'u sinin, kalau anak itu berusia 7 tahun, perintahkan wadribuhum, dan pukullah alaiha, atas mereka, asrin, kalau mereka sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu anil madaji', dan anak yang telah berusia 7 dan seterusnya, pisahkan tempat tidurnya. Hadis ini Bapak Ibu yang saya muliakan, jelas tegas disampaikan Nabi bahwa kita ayah, bahwa kita sebagai orang tua, anak kita wajib kita perintahkan untuk melakukan ibadah sholat, Bu. Tapi kadang kan lidah kita agak susah kasih nasihat sama anak. Kenapa susah? Karena memang ayahnya tak sholat. Kalau orang tua tak sholat, Mbah, gimana caranya kita suruh anak sholat? Sholat, 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 sholat. Ayah tak sholat. Sholat, 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 kata ibu. Ibunya tak sholat. Gimana cara memerintahkan? Sementara anak ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, sejatinya bukan diperintahkan saja, tapi diajak, ditarik tangannya. Nah, azan sudah berkumandang di masjid. Ayo kita berangkat. Kalau orang tua tidak mengajak dan orang tua tidak memerintahkan untuk sholat, maka berdosalah orang tuanya. Lalu bagaimana dengan posisi suami kalau istrinya tidak sholat, Pak? Suami berdosa. Makanya ibu, tapi bukan yang hadir Pak udah sholatnya. Yang tidak hadirin yang bahaya. Ini yang sering saya sampaikan, Pak. Rasanya nasihat ini kita sampaikan kepada jemaah-jemaah. Sementara jemaah itu udah aktif dia. Tapi minimal dari pengeras suara ini terdengar keluar sana, Pak. Kalau yang udah hadir ini, udah sholat kami Pak Ustadz, katanya. Kalau ada istri yang tidak sholat, berisiko kepada suami. Manakala suaminya, ibu, tidak perintahkan istrinya untuk sholat. Dibiarkannya istrinya tidak sholat. Orang azan, istrinya baringan di rumah. Santai dia. Tidak tersentuh hatinya dengan panggilan azan tersebut. Sementara ayat Al-Quran sebutkan, ciri-ciri orang yang takut, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah itu, kalau disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya. Kalau tidak ada gemetar hatinya ketika ada panggilan azan, itu berarti sudah hampir-hampir tertutuplah hatinya, Pak. Dipanggil dari masjid ini, hayya 'alas shalah, dipanggil. Kadang ditutup telinganya. Sakit telinga mendengar, kadang ditamparnya pula Pak telinga. Cepat betul azan ini.
Udah masuk pula waktu. Lagi asik dia perkara dunia, lalu ada panggilan untuk melaksanakan ibadah solat, dia tutup lubang telinganya. Salah satu orang yang hatinya telah tertutup itu, manakala ada seruan kebaikan, tak tahan dia mendengarnya, dia tutup lubang telinga dengan kedua jarinya. Jadi itu Bu, kalau udah ditutupnya lubang telinganya, itu karena sudah diisi sama setan lubang telinganya itu. Karena yang tak mau mendengarkan suara azan itu setan itu Pak. Sakit telinga itu tuh. Apalagi sholat subuh, itu lagi makin berat. Kata Nabi di dalam hadis sahih Bukhari, kalau manusia itu tidur turu, itu Pak bosan. Itu kata Nabi, orang turu itu datang setan ke dekat kepala yang tidur itu, diikatnya dengan 3 ikatan. 3 ikatan dibikin setan itu. Lalu kata Nabi, gimana cara ikatan itu bisa lepas? Pertama, kalau bangun langsung dia berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berdoa kepada Allah, memuji Allah karena telah dihidupkan setelah mati. Berarti Bu, wong tuwiku wis mati. Bahasa Jawa mati apa Pak? Hah? Mati. Wong turu iku wis mati. Belum pas Pak. Belum pas. Itulah. Jadi kalau orang tidur itu sebetulnya dia mati. Makanya Nabi ajarkan doanya itu, segala puji bagi Allah yang menghidupkan setelah mati. Berarti udah mati. Persoalannya Bapak Ibu yang saya muliakan, mati ini banyak. Kadang hatinya yang mati. Bahkan kata Nabi, orang yang tidak mau berzikir itu sejatinya adalah mati. Perbedaan orang yang berzikir dengan yang tak berzikir, laksanakan orang yang hidup dengan yang mati. Jadi kalau ada orang panggilan sholat tiba, lalu Pak tidak datang dia ke masjid, itu bangkai berjalan Pak. Itu kan kata Nabi. Kalau dia bangun, dia baca doa, maka inhalat, maka terlepaslah uqdah, satu ikatan. Bangun, baca doa, lepas satu ikatan, begitu dia bangun, berdiri, pergi dia berwuduk. Sudah pergi berwuduk Bu, maka lepas pula ikatan yang kedua. Ikatan yang ketiga, selesai dia berwuduk, lalu dia berangkat ke masjid bagi kami yang laki-laki ini, maka lepaslah semua ikatan setan tadi. Jadi 3 ikatan, 3 cara melepaskan. Bangun baca doa, berdiri langsung berwudu, setelah berwudu langsung berangkat ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah, terlepaslah semua ikatan itu. Lalu kata Nabi yang luar biasa, di pagi harinya orang yang tersebut, maka dia menjadi orang yang rajin bersih hatinya. Kalau tidak seperti itu kata Nabi, maka kotorlah jiwanya. Nampak Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau orang yang bangun paginya itu jam 8, jam 9, lihatlah Pak. Putih pun wajahnya,
tidak bercahaya. Tapi kalau orang yang rajin ibadah itu, lihatlah wajahnya, meskipun ireng, ireng. Nantilah bu itu. Walaupun warna kulitnya tak putih, itulah kalimat yang kita bilang, Pak. Gak usah kita bilang hitam tak putih. Bersih nampak wajah. Kenapa? Karena dibasuh dengan air wudhu. Nah, kata Nabi, menandakan umat Nabi Muhammad nanti di akhirat, itu terlihat dari cahaya wajahnya. Bercahaya wajah. Ini adalah umatku yang di waktu hidup di dunia senantiasa dia basuh wajahnya dengan air wudhunya. Nampak bercahaya. Maka sering-seringlah Bapak Ibu kita berwudhu meskipun kita tidak melakukan ibadah solat. Air wudhu itu kelak akan bercahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi telah kita sampaikan di awal, suami berdosa manakala istrinya tidak melakukan ibadah solat kalau tidak ada perintah dari suami tersebut. Maka jangan susahkan kami sebagai suami ini. Tanggungan kita, Pak, sudah berat. Belum lagi tanggung jawab moral, masalah ekonomi, makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Belum lagi nanti di akhirat kami dituntut juga lagi, Bu, masalah solat ibu. Kasihanlah kami ini, Bu. Bukan untuk yang hadir, Pak, yang tidak hadir. Anak akan diminta pertanggungjawaban. Kata Nabi di dalam hadis sahih, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ala, kalimatnya ala, dalam ilmu nahu manfaatnya litanbih, untuk peringatan. Ketahuilah, kata Rasul, kullukum ra'in, semua kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan semua kalian akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Maka diminta nanti Bapak tanggung jawab kita terhadap keluarga kita. Kenapa istrimu tidak solat? Apa tidak pernah engkau perintahkan untuk solat? Kalau andai tak pernah, disitulah resikonya luar biasa. Tapi kalau sudah kita perintahkan, ya Allah, ya Tuhanku, semasa aku hidup bersama dia, setiap hari aku perintahkan dia solat. Tapi memang dianya itu, ya Allah, memang susah kalilah kuatur. Tak mau dia mendengarkan ucapanku, tak mau dia melakukan ibadah solat. Ada orang ini, Bu, suaminya rajin ibadah, istrinya tidak rajin. Ada juga sebaliknya, istri rajin sholat, suaminya durhaka. Kira-kira yang ibu itu bagian yang mana kira-kira itu? Termasuk ibu rajin sholat, suaminya tidak, begitu? Rajin, alhamdulillah. Nabi Lut alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, istrinya pendurhaka. Fir'aun pendurhaka, istrinya rajin sholat, patuh, beribadah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri Fir'aun. Kalau Nabi Ibrahim, dia orang yang taat, istrinya juga taat. Kira-kira ibu pilih yang mana ini? Mau menjadi istri Fir'aun atau istri Nabi Ibrahim? Istri Nabi Ibrahim patuh taat kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim seorang nabi dan rasul. Kalau Fir'aun, istrinya yang taat, Fir'aunnya pendurhaka. Ibu pilih istri Nabi Ibrahim atau Fir'aun? Oh, tapi Nabi Ibrahim istrinya dua, Bu. Kira-kira gimana itu? Iya kan?
Sarah dan Hajar. Ibrahim 2 istrinya. Kalau Firaun 1, Asiyah. Kalau gitu Pak Ustaz, Firaun aja lah. Pernah Bapak, kutanya di tempat jamaah saya pengajian, Ibu pilih mana? Suami ibu beristri 2 atau suami ibu istrinya cuma ibu tapi ada selingkuhannya? Dijawablah sama ibu itu, kalau itu ku pilihlah Pak Ustaz, biarlah suamiku selingkuh, yang penting istrinya aku aja, daripada suamiku beristri 2. Kalau selingkuh berdosa, kalau beristri 2 tak berdosa, tak jadi masalah, enggak haram. Tapi dengan cara yang baik dan benar. Ibu tahu, minta izin dia sama ibu, Bu, demi menjalankan sunnah Rasul, kata bapak itu. Baguslah Pak, kata ibu kan, sunnah Rasul kan bagus. Belum sampai ke ujung bapak itu berbicara, baguslah Pak. Gini Bu rencana, kebetulan kemarin saya pergi jalan-jalan ke daerah sana, kasihan betul aku. Apa yang Bapak kasihan? Ada kebetulan seorang janda, suaminya sudah meninggal, kasihan aku melihatnya. Kalau tak diselamatkan sayang, kata bapak itu pula lagi. Sunnah Rasul, datang cara baik-baik dengan ibu. Gimana lah menurut ibu itu? Ini sunnah Rasul ini. Ketimbang dia memang selingkuh, sebetulnya lebih baik, ya Pak? Ya lah, kalau bapak-bapak ini itulah, termasuklah saya ini agak-agaknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini adalah pemimpin. Baik dia suami adalah pemimpin bagi keluarganya, ibu-ibu pun sebetulnya adalah pemimpin di rumah suaminya. Jadi semua kita adalah pemimpin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kan hadis tadi mengatakan begini, anak umur 7 tahun perintahkan, pukul kalau udah umur 10 tahun tak mau dia mendengarkan perintah kita, atau tak mau dia sholat, fadribuhum, pukul. Hari ini Bapak Ibu, kalau memukul anak, kalau ada yang melaporkan, kena ini orang tua nih. Kekerasan di dalam rumah tangga. Itu makanya hari ini Bapak Ibu, banyak anak yang susah dikasih nasihat, tak mau mendengarkan kata ayah dan bunda, melawan kepada guru. Guru hari ini cuman berbicara saja. Kalau zaman kita dulu Pak, datang kita diantarkan orang tua mengaji ke rumah guru mengaji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya minta tolong saya titipkan anak saya mengaji di tempat Bapak. Langsung Pak itu orang tua bawa rotan sekalian Pak. Ini anak saya perintahkan. Ini rotannya Pak. Kalau salah anak saya, pukul pakai rotan ini Pak. Dikasihnya langsung pakai rotan. Itu dulu. Masih kami kecil-kecil Pak, itu masih ada seperti itu. Sehingga masa sekolah dulu SD, itu ada roll panjangnya 1 meter. Oh Pak, itu dipukulkan sama kepala sekolah. Pak, ke betis itu patah 2 Pak. Itu enggak biasa saja. Cobalah hari ini. Ditarik aja telinganya atau rambutnya begini, melapor dia, kena kita. Maka guru hari ini ada rasa ketakutan untuk mendidik anak itu, cuma nasihat saja. Padahal Nabi katakan pukul kalau umur 10 tahun, tak mau dia untuk melakukan ibadah salat. Lalu yang terakhir disampaikan Nabi, wafarriqu, dan pisahkanlah anil madaji, dari tempat tidur Pak. Jadi kalau anak itu sudah usia 7 tahun ke atas, pisahkan dari tempat tidur, satu kamar dengan kita sebagai ayah dan ibu. Suruh dia, nak, kau sudah besar, kau silahkan tidur di kamarmu.
mengajari anak ini, tidur kau di kamarmu. Ini adalah kamar ayah dan bunda. Menjaga akhlak dia. Menjaga akhlak. Apalagi kita kadang-kadang Bapak Ibu ini mohon maaf nih. Kalau tengah malam tidur itu kan, itu pelatihan kan nggak jelas. Nggak jelas. Bagaimanalah kalau anak itu tersentak dia tengah malam, bangun dia. Dilihatnya pakaian kita sudah berantakan. Ini perlu kita jaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak perlulah kita bahas panjang-panjang masalah itu. Tapi yang jelas anak itu sunnahnya kalau 7 tahun ke atas pisahkan dari satu kamar dengan kita orang tuanya ini. Ajari dia dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana besar pahala mendidik anak-anak kita ini dengan cara yang baik dan benar. Kata Nabi, balasannya tiada lain kecuali surga, Bu. Kalau ada seorang ayah dan ibu mempunyai anak ala salasa banatin, mempunyai 3 orang anak perempuan. Tapi ini perempuan. Karena sulitnya lah Pak mendidik perempuan ini. Lalu Nabi sebutkan, ada seorang ayah dan ibu mempunyai 3 orang anak perempuan, lalu dia ajari dengan cara yang baik, adabnya, akhlaknya. Karena perempuan ini kan agak-agak sulit kita kasih tahu pelajaran, apalagi zaman sekarang Pak. TikTok sudah main ini. Anak perempuan, anak-anak remaja udah asik aja sekarang main TikTok. Nampak sama ibunya kadang dibiarkannya pula. Malah minta pula dia, ikutlah mama kata dia. Ikut pula mamanya berjoget di dalam HP itu. Udah gini-gini aja dia. Sama anak gadisnya, ikut orang tuanya berTikTok. Dilihatlah oleh orang banyak. Ajari adab. Tanggung jawab orang tua. Ajari adabnya dengan baik. Lalu yang kedua kata Nabi, nikahkan dia. Nikahkan dia kalau sudah tiba masanya. Jadi kalau udah ada anak perempuan, usianya sudah usia mampu untuk menikah, lalu dia udah meminta menikah, itu biasanya dari kelakuan tingkah dia sehari-hari, itu sudah nampak itu Pak. Yang sudah mau nikah sama yang belum itu nampak itu. Udah ada aja tingkahnya yang lain-lain. Kalau dia tidak bilang, coba tanya, ibu, jangan bapak. Ibu, tanya sama anak perempuan. Nah, usia kau sekarang sudah 19 tahun atau kamu udah tamat SMA, kamu lanjut kuliah atau bagaimana? Kalau udah enggak kuliah lagi nak, sebaiknya engkau menikah. Jangan biarkan masa lajangnya, masa gadisnya terlalu lama. Kalau sudah ada kawanmu nak yang rasanya sudah sesuai, udah cocok, jangan lama-lama, suruh dia datang kemari. Nikahkan dia dengan cara yang baik. Bila perlu kita lihat calon suaminya ini, jangan sembarangan pula Bu, perhatikan betul baik-baik. Bila perlu kita Pak tanya laki-laki itu, kalau datang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sambut dengan baik. Duduk, kasih minum, bercerita panjang, tanya apa tujuannya, apa maksudnya. Kalau ada bermaksud dengan putri kita, tanya soal agama, itu penting Pak. Jangan yang kita lihat duitnya aja. Nampak nanti datang pakai mobil, lalu kata ibu itu, inilah agak-agaknya yang datang dalam mimpiku tadi malam. Itu pula lagi dibilangnya, karena datang naik mobil. Ini perasa lah ini kata dia. Tanya dulu ibadah sholatnya gimana.
Pemahaman dia tentang agama bagaimana? Tanya-tanya, diselidiki dia, walaupun tidak secara langsung kita tunjuk. Nanti yang datang nanti, cobalah nak baca surah Al-Fatihah dulu. Itu nampak betul. Tanya-tanya soal agama ini. Kalau dia bisa menjawab dengan baik dan benar, atau dia ada pemahamannya dia di dalam agama ini, berarti insya Allah masalah ibadahnya terjaga. Tanya sekolahnya, sekolahmu mana? Oh, sekolah pesantren, Pak. Kalau udah pesantren sekolahnya, insya Allah aman lah itu, Pak. Mana sekolahmu? Nak? Sekolahku SMA, sekolahku SMK. Tanya dulu baik-baik. Kamu sekolah? Nak, aku nggak sekolah. Tamatan apanya? SD. Tanya dulu baik-baik. Pemahaman dia di dalam agama ini. Atau Pak, kita tunggu, nak, nantilah pulang. Makan zuhur kita dulu. Makan zuhur dulu di rumah ini, nak. Kalau tak makan, rasanya belum ikhlas kami untuk engkau pulang. Begitu waktu zuhur, makan zuhur, bapak sebelum makan pergi bapak sholat. Perhatikanlah dia, Bu. Kalau adanya dia sholat, insya Allah. Tapi kalau orang azan, bapak udah sholat, dia masih duduk enak sambil merokok di sofa itu. Tak peduli dia suara azan memanggil. Itu Pak, kalau dapat, janganlah itu dipilih. Begitu laki-laki itu pulang, sak bilangkan sama anak ibu. Nak, menurut mama, laki-laki yang itu belum cocok untukmu. Tapi anak kita ini kadang-kadang ngotot. Karena sudah terlalu cinta sama laki-laki itu, mau Pak melawan sama kita ini. Mau melawan. Tapi daripada anak itu durhaka kepada kita, ujung-ujungnya akan dilarang, biarkan nikahkan dengan cara yang baik-baik. Walaupun laki-laki yang barangkali kurang kita setuju. Kalau bisa kasih arah. Jadi anak perempuan yang kita bina seperti ini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kata Nabi, tiada balasannya kecuali surga bagi ayah dan ibunya. Surga balasannya luar biasa. Karena memang membina anak perempuan ini jauh lebih sulit daripada anak laki. Karena perempuan itu banyak yang mesti dijaga. Auratnya mesti dijaga dengan baik. Jangan berkeliuran, tinggal di rumah. Jangan keluar-keluar. Ini sikit-sikit keluar, sikit-sikit keluar. Pulang masuk rumah jam 11 malam. Jadi membina, mendidik anak perempuan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memanglah sulit. Makanya disebutkan Nabi SAW, 3 anak perempuan dibina dengan cara yang baik, masuk kita ke dalam surga. Bu, Ibu ada anak perempuannya 3 orang? Enggak ada? Ada. Kalau yang enggak ada, gimana lagi caranya, Bu ya? Disuruh nambah enggak mungkin lagi. Binalah dengan cara yang baik anak-anak kita di rumah. Perintahkan dia ibadah solat. Karena memang solat inilah nanti yang menjadi patokan awal selamat atau tak selamatnya kita nanti di akhirat. Makanya disebutkan Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Mula-mula nanti dihitung pada hari kiamat dari manusia ini, dari hamba-hamba ini, kata Nabi, adalah ibadah solat. In saluhat, kalaulah ibadah solatnya itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Wa in fasadat, kalau ibadah solatnya cacat, maka cacat pula lah segala amal ibadah yang lain itu. Maka solatlah patokan awalnya. Bagaimana Pak Ustadz?
banyak amal-amal yang lain ini selama solat tidak ditunaikan, maka amal yang lain ini belum jadi perhitungan. Bukan tidak ada manfaatnya, ada, tapi belum dihitung. Kalau solat belum dihitung. Kalau udah solat tidak baik, yang lain ini tidak dihitung lagi. Nggak usah kita hitung yang ini, solatnya aja berantakan. Kayak pemeriksaan, Pak. Misalnya mau masuk ke bandara, diperiksa, syarat ada yang kurang. Yang ada ini nggak perlu lagi diperiksa ini, Pak. Cacat, ada masalah. Tidak boleh. Masuk ke satu tempat yang mesti ada syaratnya, diperiksa, ada 1, 2, 3 syarat. Lihat syarat pertama, cacat. Meskipun cukup syarat 2, 3-nya ada, tapi manakala syarat pertama tidak ada, maka tak perlu lagi diperiksa. Salat, Bu, adalah rukun Islam. Kan begitu, Pak? Rukun Islam. Kalau dia memang rukun, manakala rukun tak dilaksanakan, bagaimana yang dirukunkannya? Apa yang dirukunkan salat tadi? Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Kan begitu waktu kita anak-anak. Syahadat, salat, puasa, apa lagi, Bu? Puasa, apa lagi? Zakat. Zakat atau puasa. Banyak hadis yang berbeda secara urutannya. Ini merukunkan Islam. Kalau rusak satu rukun, salah satunya adalah sholat, maka rusak yang dirukunkannya ini. Kasihlah Bapak Ibu contoh yang simpel. Al-Fatihah itu, Bu, kira-kira rukun sholat atau tidak? Rukun sholat. Gimana kalau Al-Fatihah itu tidak kita baca di dalam sholat? Sah atau batal sholatnya? Batal sholat, karena rukun tidak kita baca. Sholat adalah rukun dari Islam itu sendiri. Bagaimana dengan rukun yang kita lakukan, yang tidak kita lakukan? Gimana yang dirukunkannya, yaitu Islam tadi? Tak perlulah kita jawab di sini, Pak. Bahaya kita nanti itu. Ini nampaknya Ustadz ini telah mengkafirkan kita ini. Saya tidak mengkafirkan, cuman mengatakan yang dirukunkannya itu batal. Solat itulah. Makanya Nabi sebutkan perbedaan antara seorang yang beriman dan tak beriman hanya sebatas ibadah solat tadi. Keras memang Bapak Ibu. Keras memang yang disampaikan Nabi, tapi terpaksa kita sampaikan. Kalau tak kita sampaikan, siapa lagi yang akan menyampaikannya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kewajiban memerintahkan anak kita melakukan ibadah solat adalah kita ini sebagai orang tua. Anak berumur 7, perintahkan. 10 tahun tidak mau, silahkan dipukul dengan catatan jangan beresiko kepada dia. Dan nanti dipukul, sekali pukul langsung ke rumah sakit, Pak. Enggak. Pukul kakinya. Dan itu tanggung jawab kita. Anak, tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Manakala tidak kita didik, kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua dan diberikan oleh Allah ganjaran pahala yang luar biasa. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.